Bu Mul, selamat malam, Bu Mayven dan teman-teman semua yang ada di Zoom. Oke, terima kasih Pak udah hadir mau sharing buat kita semua di pekan 21 hari tantangan bernabati. Oke, Pak Tony, selaku eh, direktur dari Dharma Kitchen Restoran yang ada di Pluit, Jakarta, betul Pak? Iya, betul, di Ah, Pluit. betul. Ini kan restorannya kan berarti kita ngobrol santai aja ya. Iya, iya, Bu Mul, santai aja. Oke, jadi ini kan restorannya vegetarian. Nah, boleh diceritakan backgroundnya Pak Tony sendiri sejak kapan bervegetarian, kemudian bagaimana memulai bisnis ini? Silakan Pak Tony. Ya, saya sebetulnya backgroundnya bukan di F&B. Sebelumnya saya ada di bagian finance accounting. Tapi kemudian memang perjalanan ini membawa saya sampai ke F&B dan itu langsung adanya di restoran vegetarian. Jadi saat itu tahun 2007, kira-kira 2007-an, saat itu memang kita sudah bervegetarian dengan teman-teman di wihara ya, kita aktif. Jadi kita sering makan di Pluit ini, di restoran dulu namanya Cita Rasa. Jadi saat itu kita memang nggak banyak restoran vegetarian. Kemudian karena makan di sana, kita sering meeting di sana, jadi kita sangat apa happy lah ya di restoran ini. Tapi satu waktu setelah kejadian kerusuhan itu ownernya ini pindah keluar. Jadi sebelum 2007, mungkin entah 2000 berapa, sehingga restoran ini agak terlantar ya, nggak ada yang ngurus. Dan terakhir katanya mau dijual. Nah kemudian, wah kita dengar seperti ini kan eh, sayang sekali kalau nanti ternyata dikelolanya bukan untuk vegetarian gitu ya, untuk nabati. Jadi kita kemudian, wah ini saat itu kan kita restoran vegetarian nggak banyak. Kalau makan pun susah untuk dapat restoran ya. Paling masak sendiri di rumah. Itu bahan-bahan juga masih sangat terbatas. Jadi akhirnya terakhir kita bahkan dengar katanya mau dijual ke apa pengusaha restoran untuk jual seafood. Wah, kita dengarnya tambah sedih lagi. Wah, ini gimana nanti kita nggak ada tempat makan, nggak ada tempat kumpul. Akhirnya kita bilang, wah gimana kalau kita ambil nih, gitu. Akhirnya dengan sedikit nekat, ya sudah kita ambil dan kita kelola bersama-sama teman-teman gitu. Jadi kita rubah menjadi namanya Dharma Kitchen, kita modifikasi banyak, eh, tambah tambah menu ya. Jadi dulu itu hanya Chinese food, tapi sekarang kita sudah ada Western food, Indonesian food, kemudian ada beberapa lah Asian food lah kita, dimsum juga dan seterusnya. Hmm, iya, untuk orang-orang di Jakarta yang sudah bervegetarian lama, pasti sangat mengenal Dharma Kitchen ini. Karena setuju tuh, zaman dulu kita mulai vegetarian, restoran itu susah dicari yang untuk vegetarian ya Pak ya. Betul betul, susah. Apalagi untuk misalnya menjamu atau acara gitu ya Pak ya. Ya, Jadi Dharma Kitchen waktu itu emang betul sih salah satu tempat yang dicari. Eh, Kemudian makanannya juga enak-enak. Eh, Chinese food juga ada, Western food juga ada ya Pak ya. Nah, ya, misalnya eh, ini yang barusan happening nih, Dharma Kitchen mendapatkan 2 award di acara Vegetarian Week ya Pak ya kemarin ya Pak ya. ya, betul. Bisa Jakarta, diceritain dong Pak?
Ya, jadi kita ikut. Jadi memang award ini baru pertama kali diadakan. Sebelumnya memang nggak ada piala atau nggak ada di restoran ya di apa untuk pemenang sesuatu satu restoran atau masakan atau menu yang lain gitu. Tapi saat itu ya kita berjalan aja dengan teman-teman yang lain, restoran-restoran lain. Nah, baru tahun ini diadakan pemilihan. Jadi berdasarkan voting ya, voting dari di medsos sehingga dipilihlah yang terbanyak dapat vote-nya. Nah, saat itu ya kita dapat eh, best of the best restoran vegetarian dan eh, best of Chinese cuisine. Chinese cuisine. Iya. Eh, eh. Berarti banyak yang suka dong Pak. Banyak yang berarti Dharma Kitchen itu udah terkenal dong ya Pak ya di antara para vegetarian di Jakarta ya Pak ya. Eh, ya, sebetulnya seperti itulah ya. Karena sebelumnya kita juga ada beberapa cabang. Kita pernah masuk ke mall, pernah di Senayan City tahun berapa saya udah lupa, udah agak lama itu. Kemudian di Grand Indonesia kita juga sempat ada outlet. Kemudian di Central Park yang terakhir. Jadi Central Park ini kita tutup setelah pandemi. Jadi sebetulnya di Central Park itu sambutannya sangat luar biasa. Banyak sekali eh, orang vegetarian yang makan di tempat kita, termasuk juga mereka yang nggak vegetarian. Karena mereka tertarik, mereka ingin coba, dan setelah masuk coba, banyak yang berkomentar mereka suka makanan ini dan makanan dari kita Dharma Kitchen. Dan mereka nggak merasa itu menunya vegetarian, sehingga ya mereka jadi salah satu tempat favorit juga. Hmm. Ya, betul. Karena setiap kali ke Central Park Mall juga saya selalu ke Dharma Kitchen Oh untuk ya, makan. Ya, anak-anak juga suka di sana makanannya. Mereka kalau ke sana mereka udah ada menu khususnya. Anak pasti menunya bakso, suami pasti menunya yang ayam cabai hijau kayak gitu. iya Jadi iya iya favorite masing-masing. iya Oke, iya. kita mungkin share menu dari Dharma Kitchen untuk kita lihat ya Pak ya bersama-sama ya Pak supaya Silakan teman-teman silakan. uh, di sini mungkin kita mulai dari tumpengnya dulu kali ya. Tumpeng di sini. Oke, sebentar. Jadi memang menu kita itu variannya banyak sekali. Jadi kalau boleh saya sedikit sambil cerita, kenapa bisa banyak seperti ini? Karena memang waktu kita take over dari yang lama itu, kita ini kan sudah vegetarian saat itu 2006 itu kira-kira saya sudah bervegetarian sekitar hampir 10 tahun lah kira-kira, dan teman yang pemegang saham juga di Dharma Kitchen. Nah, jadi kita itu euforia gitu ya, dapat restoran dan kita ada chef gitu. Jadi wah lahirlah banyak menu gitu. Pokoknya lahir terus itu menu dari ide kita gitu. Pokoknya kita lihat yang enak, yang non vegetarian. Kalau kita lihat teman lagi makan di restoran, nah itu kemudian kita langsung coba convert ke vegetarian, kita konversi menjadi menu vegetarian. Akhirnya itu menu nggak kepalang tanggung jadi banyak sekali. Nah itu juga menimbulkan banyak banyak pekerjaan artinya di dapur kita itu, jadi kita bagi-bagi gitu loh, karena memang akhirnya kita harus hire banyak chef yang benar-benar di bidangnya. Jadi misalnya Hmm. Western food, kita kita hire ya memang chef yang backgroundnya Western food. Jadi kita nggak langsung convert dari chef yang Chinese food, kita convert menjadi
Western Bisa. food atau yang lain gitu. Karena itu akan nggak ada nggak ada rasa rasa aslinya Khas. gitu. Ya, Ciri khasnya. ya ciri khas dari masing-masing Ya. Western atau Indonesian atau Chinese foodnya gitu. Nah, Hmm. jadi Emang itulah ada yang berapa menu? Ada berapa sekarang menu sekarang di dalam kitchen? sekarang rasanya mungkin ada 300-an menu. Jadi terkadang jadi itu seru juga. Jadi terkadang kita sendiri kan suka makan jadi lupa juga. Ada ternyata masih ada menu yang ini nih kelewat gitu. Ini sebenarnya enak gitu. Jadi kita sering terlewatkan, apalagi tamu-tamu gitu. Jadi saking banyaknya pilihan, jadi sering menu enak tuh terlewatkan gitu. Padahal suka makanya jadi sekarang kita ada bagi kita sebut namanya menu legendaris, menu house special gitu. Sehingga nanti mengingatkan lah kita supaya gampang memilihnya gitu. Hmm. Oke, coba kita lihat menunya Dama Kitchen. Nah, sambil bercerita Pak, silakan Pak. Ternyata Ya, ada tumpeng juga ya. Berarti kita kalau ada acara bisa pesan tumpeng dan dikirim ke rumah begitu Pak. ya Ke betul. tempat Ini kalau acara bisa gitu. betul, ini biasanya tumpeng orang pesan pasti untuk hajatan di tempat masing-masing kan, mungkin di tempat gathering mereka, tempat kantor atau lagi ada hajatan dan sebagainya gitu. Jadi ini memang dipesan untuk di take away ya, dibawa gitu. Hmm. Nah ini Ada menunya bisa dipilih Pak. enggak, kalau ini udah standar, jadi kita punya tumpeng tuh sudah seperti ini, ada macam-macam, ada apa namanya, eh, tempe orek, ada perkedel, ada ampela pete, ada macam-macam lah, semua ada di sana. Nah, ampla pete buat teman-teman yang baru belajar untuk nabati, bingung tuh Pak, ampla tuh Pak. Ampla kan dari ayam. Ini nabati dari mana Pak? Oh ya, kalau ampela kita itu bahannya itu dari kaki jamur ya. Oke, kaki jamur shiitake ya Pak ya. Betul, itu dari Oke. itu kemudian diolah jadi empuk, jadi seperti ampela gitulah ya kira-kira. Kita bilangnya ampla ya Pak ya. Iya, iya. Oke, ini black pepper stick. Ya, ini Steak menu Western kita. nabati. Hmm. Ini Bisa banyak, dijelasin Pak? ya ini banyak favorit dari kalangan anak muda ya, karena ya stick lah ya. Itu kita sajikan di atas hot plate dan Hmm. kita kasih saus ini ya, saus untuk stick gitu. Black pepper sauce ya. Iya, Itu betul. Pak, kalau boleh tahu Pak, nabati steaknya gimana tuh Pak? Terbuat Stick dari ini apa? Jamur. sama, ini bahan Ya. ininya juga dari kaki jamur dan ada Hmm. campuran soyanya gitu. Oke. Ya. Kalau yang Sepertinya lain itu menggugah. ada French fries dan sebagainya. Kalau French friesnya asli Bu, asli kentang Hmm. maksud saya. Kalau jamurnya pun asli jamur, bukan jamur-jamuran. Ya karena kan ketang dan jamur juga termasuk nabati ya Pak ya. Ya, brokoli pun brokoli asli Bu, itu bukan plastik, bisa Oke. dimakan nanti. Ini apa Pak? Ini menu hot plate juga sepertinya ya. Ya, kita banyak bikin hot plate karena menarik ya. Hot plate itu di Uh-uh. atas sajikan di atas hot plate kan makannya juga seru dan masih hangat ya. Itu. Hmm. Ini Itu yang kita bulat-bulat itu apa ya? itu jamur, kalau yang sebelah kanan itu jamur, kalau yang sebelah kiri ini baby potato ya. Ada Oh. green peas-nya, kemudian wortel dan Mm-mm. juga brokoli. Jadi ini kita namanya eh,
lupa. Jadi udah saking kebanyakan. Ini namanya 300 menu lupa sendiri. vegetable on the hot plate. Oh, I see. Vegetable on the Ya, hot plate. vegetable on the hot plate. Jadi ini memang vegetable semua ya. Gitu. Ada potatonya Ah, lah ya. Gitu. oke, kita next. Berarti Dama Kitchen juga menyediakan wedding package, bisa menyuplai eh, pesta gitu ya Pak ya, atau untuk semua misalnya pesta pernikahannya semuanya vegetarian pun bisa ya Pak ya, atau cuma untuk stall vegetarian di salah satu untuk sebagai apa ya variasi untuk nabatinya, atau bisa semua. Ya, jadi kalau untuk yang wedding package ini kita menyediakan banyak sekali menu-menunya termasuk paketnya. Jadi sebelum pandemi itu kita bahkan sering masuk ke gedung-gedung yang full maksudnya mereka wedding tapi mintanya full vegetarian menunya. Nah, Hmm. jadi itu ada di buffetnya itu vegetarian, kemudian di stall-stallnya pun semua dari kita gitu menunya. Makanya banyak sekali pilihannya sehingga mereka pelanggan kita tuh senang kalau mereka mau pesta sudah ada banyak pilihan gitu. Jadi kita Hmm. pernah berapa kali itu melayani sampai 1.700-an tamu gitu. Itu semua full vegetarian. Dan kita juga sangat happy. Kenapa? Karena dari sana kita merasa bahwa wah kita bisa membantu mengenalkan lah vegetarian ini ke khalayak ramai karena tentu pasti para undangan yang diundang itu nggak semua pasti vegetarian kan. Tapi pada saat wedding ini karena memang tersedianya vegetarian tentu akhirnya mereka pasti mencicipi dan banyak komen mereka sangat senang gitu karena vegetarian ini nggak terasa terlalu sayur-sayuran atau terlalu beda jauh dengan yang non vegenya gitu sehingga bisa Hmm. diterima lah secara umum. Bahkan Hmm. terakhir-terakhir kalau kita juga melayani kalau ada mereka yang wedding di gedung tapi mereka punya tamu misalnya 100 orang itu mereka perkirakan tamunya vegetarian. Jadi dia minta satu line khusus untuk tamu vegetariannya gitu. Jadi kita juga siapkan itu satu line dari kita. Nah, tapi ternyata serunya adalah justru itu yang habis duluan gitu. Line vegetarian ini karena banyak tamu yang pengen coba. Gitu. Setelah coba enak, mereka balik lagi ambilnya di vegetarian sehingga akhirnya yang benar-benar tamu vegetariannya nggak kebagian gitu. Nah, itu happy-nya kita lah dengan seperti ini kan. Karena orang bisa menikmati vegetarian dengan sukacita gitu ya. Hmm. Berarti untuk pesta, tingkat pesta pun makanan vegan vegetarian itu juga nggak kalah pamor dari segi presentasi dan rasa ya Pak ya. Ya, betul. Itu justru yang sebetulnya kita pengen angkat supaya vegetarian ini ya bisa sejajar lah ya dengan yang menu-menu non vegetarian sehingga kita kalau ada tamu, ada ulang tahun, ada wedding dan seterusnya itu mereka punya pilihan dan pilihan-pilihan ini juga nggak mengecewakan lah untuk mereka yang bukan vegetarian gitu. Ini di sini ada dessert, dessertnya itu seperti cake kecil-kecil itu juga nabati kah Pak? Oh ya, bahkan kita Telur. menyiapkan juga pilihan yang vegan dan non vegan, Oh. vegetarian dan non vegan ya. Vegan Mm-mm. itu kan nggak pakai produk turunan dari hewani, susu, madu, telur. Jadi kalau Keju. kaum vegan itu mereka bisa juga pilih yang cake yang tanpa produk turunannya. Oke, menarik. Berarti solusi nih
buat yang bernabati dan merencanakan pernikahan. Betul ya, Pak? Iya, iya. Jadi banyak cerita-cerita lucu dari pasangan pengantin yang mau apa pesta. Jadi terkadang salah satu apa dari pengantin ini mereka ada yang nggak vegetarian atau bahkan ada yang sama sekali nggak kenal kan sebelumnya nggak kenal vegetarian tapi salah satu pasangannya ini dari pihak perempuan atau pihak lakinya mereka vegetarian. Jadi akhirnya kenal kan. Jadi ada kesempatan lah mereka mencicipi, kenal dengan vegetarian dan mereka rata-rata amazing gitu bahwa ternyata vegetarian itu makanannya oke loh, nggak seperti yang mereka bayangkan cuma sayuran hijau-hijau gitu loh. Karena Hmm. banyak juga orang yang sangat apa eh, suka daging ya sehingga sama sekali nggak bisa makan yang sayuran gitu. Tasty gitu ya Pak ya, nggak boring ya Pak, cuma sayur Ya, doang gitu ya ya, kesannya. iya. Jadi makanya kenapa kita terus berusaha bisa keluar menu terus untuk mengimbangi mereka yang baru mulai atau baru mengenal vegetarian sehingga mereka nggak kaget gitu loh. Jadi Hmm. memang juga kita menerima banyak kritik. Kok nama menu Kak di Dharma Kitchen masih banyak yang pakai ikan, pakai ayam. Eh, ya itu akhirnya kita cuman bisa memberikan informasi bahwa memang intinya kita sebenarnya tujuannya kan eh, menghindari hewaninya. Soal Betul. nama itu satu hal karena supaya memudahkan orang meng, tahu ini menu ini asalnya seperti ini gitu dari sini gitu. Inspire ya, inspire Ya, mereka. karena terus terang kalau mau merubah nama dari yang asli, misalnya ayam rawit kita bingung kita mau ganti apa. Ikan juga saking banyaknya itu menu. Jadi menamakan menunya sendiri aja udah satu PR gitu. Apalagi kalau kita mau berubah namanya menjadi yang di luar apa yang tadi ikan ayam yang nama hewani lah ya gitu. Jadi belum sempet gitu. Iya, iya. Ngerti, ngerti. Nah, kalau ini apa Pak? Menu apa Ini ini Pak? itu yang tengah itu sepertinya nasi sapo ya. Hmm. Jadi kita ada sapo-sapo juga yang disajikan dari mangkok sapo yang panas yang kita bakar dulu, kemudian kita masukkan menu untuk disajikan. Gitu. Jadi ada Hmm. sapo tahu, sapo macam-macam lah, sapo Hmm. dari sapo. Ada minuman juga, minuman sehat. Oke, almond. Nah, ini tadi penampakan tumpengnya. Ini tumpeng untuk berapa orang ya, Pak ya? Ada untuk 10, 20, 30 orang kah? Ada ukurannya. Jadi saat pesan pasti kita informasikan mau ambil yang 20 kah, 30 kah. Oke. Oh, ada sate juga ya, Pak ya? Ya, ini sate kita juga favorit karena kita sajikan di atas hot plate juga. Eh, ya, kemudian ada bumbunya, bumbu kacang dan kecap. Menarik ya. Penampakannya sih, Pak, seperti sate asli ya pada umumnya gitu ya, kayak sate daging asli. Iya, iya, Ternyata ini ada nabati gitu. Jadi makan iya. nabati juga bisa ada variasi ya Pak ya. Kita di rumah makannya di rumah masak sendiri begitu misalnya Sunday atau acara keluarga atau menjamu rekan bisnis kita bisa variasi nih gitu. Ada sate. Iya, betul. Jadi ada event-event tertentu yang mungkin bisa dirayakan atau apa makan bersama di restoran Dharma Kitchen kita. Waduh, malah ini makanan hits anak muda nih Pak. Ini Tahu nih nggak makan. terbatas anak muda sebenarnya, banyak juga Oh, orang tua yang suka ini.
Oh iya, mana Walaupun yang pedes ya, walaupun pedes. iya pedas. Ini bisa ada level-levelnya juga, bisa milih cara masaknya juga. Seru ya, bisa Ya, oh jadi ya seperti tadi lah yang apa, eh, setiap kali kita ketemu makanan yang menarik, yang kita lihat orang makan bisa yang non vegetarian, kita berusaha bisa kita konversi ke vegetarian. mm, 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 mm. Iya, ini makanan viral nih waktu itu. Oke, ada frozen food. Ini sepertinya muncul saat COVID, betul nggak Pak? Iya betul, karena memang saat itu Atau saat pandemi itu kan orang nggak bisa keluar rumah, nggak berani, ya kan. Jadi eh, semua penjualan lewat online, sehingga akhirnya kita berpikir, wah gimana caranya ya supaya orang yang di rumah pun masih bisa menikmati menu vegetarian yang di restoran kita, gitu. Sehingga kita apa eh, packaging ke dalam bentuk frozen sehingga mereka bisa beli dan tinggal dipanasin di rumah masing-masing. Hmm. Apakah ini salah satu cara dari tim Dharma Kitchen untuk bertahan Pak, di saat COVID? Karena kan kita tahu semua ya, semua kolaps kan. Rata-rata hampir banyak yang kolaps bisnis gitu kan. Eh, karena kan orang semua di lockdown, termasuk saya gitu kan. Kan kita nggak bisa nih ke mall, ke mana-mana, kita semua takut gitu. Nah, apakah ini salah satu cara dari Dharma Kitchen untuk bertahan, Pak? Betul. Juga ini memang betul terinspirasi saat kita, walaupun sebelumnya kita juga sudah terpikir untuk menjadikan menu kita ke frozen food ini dalam bentuk packaging frozen food. Tapi setelah pandemi itu membuat kita jadi makin banyak menu yang kita pack untuk frozennya gitu. Nah, setelah itu pun sekarang masih tetap banyak. Nah, ternyata setelah kita luncurkan ini banyak dari luar kota gitu, yang pada pesan untuk dikirim ke kota masing-masing. Ya, jauh-jauh ya, ada yang ke Kalimantan, Sulawesi, ada yang ke Sumatera gitu. Hmm. Oh, Ya. bisa bertahan, Pak. Sampai berapa hari, Pak, kalau begini? Kenapa? Jauh ke Kalimantan bisa ya? Enggak, ini kan Bisa. frozen food kan? Ya, Bisa betul, sampai frozen food. Jadi kita pernah tes, jadi kirim sampai sana ternyata masih oke. 1 hari 1 malam lah ya, kira-kira ekspedisinya. jadi makanan nggak rusak ya sampai ke pembeli ya, Pak ya? Enggak, selama ini ternyata masih oke. Mereka semua kita minta reportnya, mereka bilang masih oke. Dan Oh. juga banyak yang kebetulan kalau lagi ke Jakarta, mereka sedang ada urusan di Jakarta, mereka mampir beli bawa pulang. Nah itu lebih mudah ya, bawa pakai Hmm. pesawat kan mereka pulang. Hmm, 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 hmm. Oke, ini salah satu menu favorit juga nih ya, sepertinya ya. Sup bakso urat. Jadi biasa nih Pak, orang Indonesia comfort foodnya itu adalah bakso Pak atau Iya, mie. Nah, bisa juga ya kita nabati ada bakso juga ya Pak ya. iya betul. Bakso, semua lah. Sekarang kan kreatif ya, seperti tadi saya bilang. Dulu Mm-mm. itu susah kita bisa dapat makanan-makanan yang seperti ini gitu. Tapi Mm-mm. sekarang banyak menjamur. Tapi tentu kita juga masih selektif untuk pilih-pilih mana yang cocok. Karena biasanya kita harus combine dengan bumbu kita kan, sehingga bisa matching ya Mm-mm. rasanya, Mm. apa ininya, taste-nya dan seterusnya gitu, bumbu-bumbunya. Ini apa Pak? Ini bebek panggang ya. Waduh, bebek. Ini apa Pak? Ini sarang burung ya, ini dari jamur eh, apa yang kecil-kecil itu, jamur Si shimeji ya. kakek. Oh, si Meji. Oh iya ya, si Ya, Meji shimeji digoreng ya, tepung ya, Pak. Dikasih saus ya ya.
Ya, kita kasih saus asam manis. Terus bawahnya itu dari kentang ya, kita bikin sendiri semua ini. Oh, itu kentang bukan noodles. Yang sarangnya ya, Mm-mm. Oh, itu ya kentang dari ya, Pak ya? kentang. Ya, dari kentang. Itu udah apa? Garing ya, crunchy ya. Hmm. Sebagai mangkoknya jadinya. Aduh, ngiler nih kayaknya. Teman-teman semua juga yang di Zoom. Aduh, ini apa, Pak? Oh, ini apa namanya? Barbecue kombinasi. Oh, oke. Ya, barbecue kombinasi. Nah, ini Vegetarian. apa? Baby back rib. Baby back ribs, ya, baby back ribs. Nah, itu sampingnya potato. Jadi ini kita semua kita create untuk memang apa supaya kita masih tetap bisa inilah ya. Mereka yang masih pengen makan-makan yang eh, analoginya itu masih bisa lah, masih bisa merasakan lah. Jadi kita pepes. Hmm. Nah, ini pepes ini Nah, kita kalau ini Indonesian food ya, Indonesian banget nih. ya ini juga salah satu favorit karena bumbu-bumbunya kan. Heeh, bumbunya ya. Pasti ini orang Indonesia familiar lah. Ah, ini apa, Pak? Oh, ini jamur cincang. Nah, ini juga salah satu menu legendaris kita nih. Ini Kalau jamur apa? cincang, jamur apa ya, Pak ya? Ini Menggunakan. jamur Hyoko campur beberapa bahan lain yang kita apa? Kita olah, Heeh. kemudian disajikan di apa? Dibungkus ya, pakai ini daun lettuce ya. Lettuce. Ya, lettuce. Ya, jadi ini salah satu favorit. Jadi memang kita seringnya mencoba mengcreate menu-menu yang apa yang unik ya, Hmm. yang nggak umum gitu sehingga kalau kalau apa mereka makan enak, mereka akan cari kita. Mm, 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 mm. Ini Ini ada makanan favorit-favorit semua. ya, Itu ayam cabai hijau, bukan, Pak? ya betul itu ayam rawit. Jadi kita Ayam favorit rawit. Oh ya. ya favorit. Mushroom cream soup, Western ya. Ini Western. Ya, ini Preston. Ini anak-anak suka nih biasanya. Betul. Ini kalau anak muda ya banyak lari ke Western food ya. Mm, mm, betul. Ah, bunga pepaya Indonesian food pun ada. Ya, Hmm. Oke, nah ini piala yang baru dimenangkan dalam Kitchen sebagai the best vegetarian restaurant dan the best vegetarian Chinese cuisine ya Pak. ya. Mantap ini. Oke, mendapatkan award-nya pada saat di acara Jakarta Vegetarian Week 2024 di Emporium Mall Fluid. Betul Pak? Ya, betul. Baru minggu lalu ya, tanggal 23. Masih hangat nih. Hangat Fresh from the oven. pialanya ya. Oke, Pak. Kalau secara bisnis kan berarti menjanjikan ya, Pak. Bagaimana eh, bisnis restoran ini eh, euforia di kalangan sekarang gitu, Pak? Apakah semakin meningkat? Kemudian planning Dama Kitchen seperti apa, Pak, ke depannya? Sebenarnya kita dari awal sampai hari ini pun kita nggak berubah sih. Artinya visi kita dari awal dengan beberapa teman di Dharma Kitchen ini karena kita ingin apa bisa eksis dan makin banyak orang yang mengenal dan bisa menikmati menu vegetarian. Jadi kita memang bukan visinya bukan untuk profit, benar-benar profit, tapi profit kita pun sebenarnya kita terus kembangkan. Jadi saat ini pun kita sedang bangun di
di tempat lama kita. Namun mudah-mudahan ya bisa lah tahun ini kita pasti akan buka di gedung baru kita. Nah, di gedung baru ini pun kita siapkan untuk mereka yang mau acara wedding, acara sanggit atau ada gathering ulang tahun. Nah, itu sebelumnya juga kita sudah bisa di gedung lama kita. Tapi sekarang kita bangun baru dengan forum ya, sehingga orang-orang nanti bisa lebih lebih leluasa untuk mengadakan acara-acara yang penting buat mereka. Gitu. Nah, jadi memang visi misi kita seperti itu. Sepertinya Pak Tony terputus ya. Putus, putus. Iya, Oke, suaranya terputus. nggak apa-apa. Kita sambil menunggu Pak Tony join kembali, saya mungkin bisa melanjutkan sedikit. Jadi Dharma Kitchen itu sudah membangun gedung barunya, teman-teman, di jalan yang sama di daerah Pluit juga. Itu gedung yang baru. Jadi lebih besar dan lebih menjawab kebutuhan zaman gitu. Jadi bisa untuk wedding di tempat, bisa juga acara-acara gitu. Jadi lebih ya lebih maju, lebih ada ini ya, lebih oke. Jadi ada nanti beberapa bulan ke depan mungkin ada ininya, openingnya jadi gedung baru di Dharma Kitchen. Nanti teman-teman kalau datang ke Jakarta atau yang tinggal di Jakarta boleh cari sekitar beberapa bulan ke depan nanti gedung baru. Oke, sekalian sambil buka chat, pertanyaan yang masuk, boleh dijawab-jawab dulu Bu Mevan, pertanyaan di chat sambil mengisi waktu. Ini pertanyaan tapi kepada narasumber ini, bagaimana ya Pada menjawabnya narasumber ya. ya? Kenapa Oke, buka lagi di Central Park? Ya, bagaimana kita menjawabnya? Di lokasi mana Dharma Kitchen? di Pluit, Central Park Jakarta Utara. sudah tutup. Di Central Park sudah tutup, Bu. Iya, di Central Park sudah tutup. Nah, pertanyaan dari Pak Jemi, kentangnya digoreng atau di oven? Itu tunggu Kalau ya. kentang, Pak Tony sudah hadir. ya, sorry tadi terlempar keluar. Entah Iya, kenapa. nggak apa-apa. Kita jadi sambil ngisi waktu kita baca buka chat Pak. Pertanyaan dari Pak Jemi. Itu kentangnya diapain Pak? Di yang tadi apa vegetable platter ya kalau nggak salah ya. Itu kan ada kentang baby potato ya Pak ya. Itu diapain? Oh iya, itu kita di bake semacam di bake lah gitu ya. Di bake. Oke. Pak ada rencana buka lagi di Central Park? Iya, banyak sih pelanggan kita yang minta, ayo dong buka lagi di mall karena mereka kalau lagi main ke mall tuh susah sekali dapat makanan vegetarian gitu. Tapi Setuju. ya kita lagi lihat dulu karena terus terang waktu pandemi itu luar biasa ya. Apa badainya itu hampir 2 tahun. Jadi memang sebetulnya kalau nggak ada pandemi itu kita sangat bagus ya di mall itu. Mereka juga banyak pelanggan-pelanggan kita yang sampai terakhir waktu kita tutup sampai ada yang nitikin air mata juga. Kenapa kok ditutup katanya gitu. Saya bilang ya ini kondisi lah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ini lagi gitu. Mudah-mudahan Pak Tony bisa go franchise Dharma Kitchen-nya. Terus ini ada pertanyaan nih Pak, untuk member Enjim Bakti di WhatsApp group ada dapat kartu diskon nggak? Iya. Sampai hari ini kita memang nggak ada terbitkan kartu khusus diskon sih. Coba nanti kita akan tampung, kita akan pikirkan gimana caranya.
mungkin ada event-event tertentu biasanya kita ada kasih diskon ya. Gitu. Boleh nih Pak, kita kerjasama antara Ebi dan Dharma Kitchen Pak. Ya, pasti karena sebelumnya juga banyak yang organisasi vegan atau apa pernah kerjasama dengan kita sih. Oke. Ya, Pak, pasti. di mana lokasi Dharma Kitchen? Oh, yang sekarang kita di Pluit Kencana Raya ya, di Pluit. Tepatnya di Pluit Kencana Raya. Nah, pindah ke gedung barunya di jalan apa dan kapan Pak pindahnya? Ya, kita masih lihat nanti mungkin sekitar Oktoberan lah, mungkin kita akan grand opening di ini ya. Gitu. Alamatnya Di sama gedung ya? baru, di gedung Alamatnya baru kita. gedung baru? Kenapa? Iya, alamat gedung barunya sama. Gedung baru, oh ya di Jalan Pluit Kencana Raya. Yang sekarang pun tempat kita yang sekarang pun dekat satu jalan sana, sama di Jalan Pluit Kencana Raya, cuma selisih 100 meter dengan yang lama. Yang sekarang ini kita sementara kan, karena sedang bangun yang lama, ini sementara. Tapi tadinya kan sebelum pandemi kita udah mau mulai bangun, tapi karena ketemu pandemi kita pending ya, baru sekarang hampir selesai gitu. Kita kan pindah kembali ke gedung lama kita yang setelah dibangun. Gitu. Oke, ya silakan. Terus Pak, ini ada yang bertanya nih, ingredientnya itu lebih banyak yang lokal atau import? Awal-awal kita kalau untuk bahan-bahan yang apa tadi seperti analogi daging-dagingan, seafood dan sebagainya itu semua banyakkan import ya. Tapi akhir-akhir belakangan ini tuh udah mulai banyak lokal, dan lokalnya juga kita masih selektif, masih pilih-pilih mana yang cocok, mana yang kita, karena gini, kita sangat selektif ya untuk mencari bahan termasuk bumbu dan sebagainya. Kita ada satu standar kita ya, karena kan kita restoran, sehingga apa yang kita pakai itu pasti kita sudah melalui satu pertimbangan dalam semua sisi ya, kita pikirkan gitu. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya langsung dengan Pak Tony. Silakan raise hand. Ayo, teman-teman, dipersilakan langsung. Nah, kalau belum ada, saya masih bacain ya pertanyaan yang di room chat. Pak Tony, ada Ya. rencana catering rumah halian nggak? Oh, yang untuk harian kita nggak ada, jadi memang nggak, karena itu Belum agak ya. Belum. Oh ya, ini kan masih dalam rangka 21 hari bernabati ya, yang program kita ini. Hari ini hari keberapa ya kalau boleh tahu? Kita sudah melewati yang 21 hari. Oh, sudah ya. Dimulai yang kita pertama kali mulai itu di tanggal 6, tapi mungkin ada teman-teman kita yang baru mengikuti, jadi agak telat. Nggak apa-apa, kita lanjut aja, Pak. Ada apa ya, Ya, Pak? enggak. Saya cuma pengen sharing aja bahwa 21 hari ini semoga bisa dilanjutkan terus nih buat teman-teman yang mungkin baru pertama menjalani 21 hari bernabati. Karena menurut saya ini satu kesempatan dalam hidup kita ya, bisa bervegetarian atau bernabati, pola makan nabati. Karena itu mempunyai banyak sekali manfaat, dan saya yakin semua sudah banyak mendengar, tahu bagaimana manfaat vegetarian. Karena menurut saya vegetarian atau pola makan nabati ini betul-betul sangat bermanfaat, bukan hanya buat diri kita, kesehatan kita, mental dan fisik kita, tapi juga untuk lingkungan kita, untuk bumi kita, untuk semua makhluk ya. Karena saya sampai hari ini nggak menemukan satu pasal pun
dengan pola makan bernabati ini ada yang efek negatifnya gitu. Yang ada semua adalah positif dan baik untuk kita semua gitu. Untuk secara keseluruhan ya. Jadi kita bisa membayangkan kalau kita makan hewani itu dari makanan apa ternak atau apa ya ayam, unggas atau katakan babi ataupun sapi ataupun semualah hewani itu kan semua berasal dari apa peternakan yang diternak dengan tujuan untuk diambil daging atau telurnya atau whatever lah dari semua hewan-hewan itu. Dan kita tahu dari situ itu membutuhkan banyak sekali lahan sehingga di banyak penebangan dilakukan untuk berternak ya, berternak hewan. Jadi kita tahu itu menimbulkan banyak sekali kerugian buat bumi kita. Nah, dan pola makan kita itu rantai makanan itu menjadi begitu panjang sehingga akhirnya bukan hanya kita yang pelakunya itu apa punya efek kesehatan yang kurang baik, tapi secara keseluruhan itu punya dampak yang luar biasa buat bumi kita. Kita tahu sekarang di mana-mana ini sedang apa terutama di Asia lah ya, itu mengalami kenaikan suhu udara yang luar biasa panas. Kita di Jakarta pun demikian. Itu saya yakin karena dampak dari pola makan. Sebenarnya kalau pola makan kita rubah, 1 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, itu bisa banyak sekali dampaknya, efek-efek apa dominonya, sehingga kita pasti punya apa harapan ke depannya ini bumi kita bisa paling tidak jangan memburuk lah gitu. Itu mungkin apa tekad kita ya. Bagaimana 21 hari ini semoga kita semua yang ada di sini ini bisa berlanjut gitu. Karena ini betul-betul sangat membantu buat diri kita, lingkungan, bumi dan seterusnya dan seluruh makhluk. Itu betul-betul harus kita mengerti tujuan kita menjadi seorang olah makan nabati. Karena pengalaman saya, banyak teman-teman saya juga awalnya mereka makan mencoba ya berpola makan nabati, vegetarian. Tapi mereka satu waktu saya ketemu lagi ternyata mereka udah nggak vegetarian. Cuma kenapa? Banyak alasannya ini dan itu. Tapi saya pikir nomor satu adalah kita harus tahu bahwa kita bervegetarian adalah karena kita cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada diri kita. Cinta kepada lingkungan kita. Cinta kepada alam kita, semesta. Termasuk sangat penting adalah bumi kita. Karena semua itu punya efek yang luar biasa pada keseluruhan yang tadi yang kita sebut satu-satu. Jadi itu menurut saya yang kita perlu teruskan ya. Mudah-mudahan kita bisa menambah teman-teman kita semakin banyak orang yang bisa berpola makan nabati. Baik, Pak Tony, grup support kita yang ada di WhatsApp grup itu tersedia dan welcome saja bagi siapapun yang mau bergabung bersama kita. Pertanyaan berikutnya. Oh iya, Bu Mevan mau tambah sedikit. Jadi nanti bulan September tanggal 2 itu kita akan mulai ada detox lagi. Jadi kita juga EBI akan mengadakan tantangan 21 hari bernabati lagi di bulan September itu. Jadi ini Wow. untuk teman-teman yang mau ikut tantangan lagi bisa datang lagi. Jadi nanti tapi kita pasti mengharapkan sekarang bisa terus ya gitu. Tapi kalau misalnya mungkin ada kesulitan atau apa, yuk nanti September juga bisa join lagi sama kita 21 hari tantangan lagi. Begitu tambahannya. Oke.
mulai apa ya persiapan gitu ya Bu Yani. Oke, ini Pak Jamie Oh bukan ya, boleh saya ini sedikit sharing juga mengenai Eco Engine karena tadi saya lihat ada pertanyaan apakah di Dharma Kitchen ada mencuci sayur ya, memakai Eco Engine betul. untuk Sayur mencuci sayur. dan bahan Ya, mentah. jadi di gedung kita semenjak saya dan Bu Cindy salah satu pemegang saham juga, beliau juga pernah ikut kelasnya Dr. Joen. Saya sendiri juga kan ikut Dr. Joen punya detox berkali-kali. Nah, setelah mengenal Eco Engine, mulai saat itu kita bikin di restoran Dharma Kitchen, especially waktu kita pandemi, karena kan karyawan banyak yang santai ya, nggak ada terlalu banyak kerjaan, jadi kita bikin itu banyak sekali kita punya Eco Engine berdrum-drum, dan kemudian kita pakai juga untuk di seluruh gedung kita untuk merendam sayuran, mencuci sayuran, kemudian kita campur ke semua sabun kita, sabun cuci, sabun untuk kebersihan lantai, kemudian kita buat juga humidifier yang kita kasih Eco Engine. Jadi memang itu banyak sekali manfaatnya, termasuk yang tadinya karyawan kita nggak ngerti apa itu Eco Engine, sekarang mereka bikin dan bisa menikmati hasilnya itu karena dipakai. Jadi seringkali udah mulai kita setelah ada barang itu, setelah ada Eco Engine itu dipakai dan mereka tahu manfaatnya. Jadi misalnya kena kena potong, kena pisau tangannya, langsung kita celup, langsung bisa kering ya, nggak berdarah terus gitu, nggak mengeluarkan darah, bisa langsung berhenti. Kemudian juga kita pakai ampasnya itu untuk bantal ya. Jadi banyak sekali. Jadi sekarang kita setiap kali selesai panen itu banyak ampasnya itu kita langsung kita seal dan kita bagikan. Jadi banyak sekali yang sudah mendapatkan manfaatnya dan ini yang membuat kita happy ya. Gitu. Jadi sisa-sisa sayur itu semua yang itu berarti sampah organiknya itu langsung dibuat untuk ekoenzim ya Pak ya? Ya, memang nggak setiap hari sih, tapi kita ada waktunya karena kadang-kadang untuk mengumpulkan tiap hari itu mereka agak ini ya masih belum dapat ininya. Tapi kita biasanya setelah panen bikin lagi gitu. Jadi bikinnya sekalian massal gitu, sehingga lebih cepat, lebih mudah gitu. Jadi berdasarkan drum udah kosong langsung bikin lagi. Gitu. Keren. Baik Bapak Ibu, Pak Tony ini salah satu relawan enzim bakti di bagian Go Green. Jadi jangan ragu, jangan khawatir ataupun curiga. Jadi sudah pasti restoran dan implementasinya tetap ada eco engine-nya. Terus ini ada pertanyaan nih. Saya mau ikut makan nabati 21 hari, tapi saya belum bisa masak. Gimana belajar masaknya? Atau ada menu dan cara masaknya yang bisa di-share di grup makan nabati? Oh, itu gampang, Bu. Silakan, Bu Mul. Ya, silakan join aja di grupnya. Nanti teman-teman yang lain akan share menu masakan mereka hari itu. Jadi Ibu Susi bisa mencontek, melihat dari situ juga bisa bertanya, itu masaknya pakai apa, bumbunya apa. Nih Ibu Trami juga jago masak nih. Ibu Trami boleh ya, Bu Trami bantu share-share di grup Nabati kita ya, masakan tiap harinya ya, oke? Ya, siap. Makasih, Bu. Yuk. Banyak Bu Susi, teman-teman kita di grup. Silakan join aja nanti. Nanti saya share link grupnya ya di chat room. Silakan Bu Meven. Terus ini Pak Tony,
dari Bu Yuliana Wijaya mau bertanya, apakah semua makanan yang seperti stik ataupun menu ikan semua terbuat dari jamur? Bahan apa yang digunakan sampai bisa menyerupai daging sate dan stik? Silakan Pak Tony. Ya, kalau yang stick-stick itu bahannya adalah bahan dari ini kita beli juga dari pabrikan ya. Tapi semua itu memang mereka ada diolah kembali ya. Ada dari soya, ada dari kaki jamur dan sebagainya diolah sampai menjadi yang tadi seperti steak, seperti seafood dan lain-lain. Jadi ini memang bahan olahan kita sebutnya ya. Gitu. Ya bahan olahan lah. Oke. Apakah dari sini ada yang mau bertanya langsung? Silakan raise hand. Tadi ada yang tanya mau minta bantal. Kita tersedia di Dharma Kitchen, silakan bagi yang mau boleh mampir. Nanti Eco Engine pun kita ada, jadi bisa silakan datang ambil. Wah, nanti kalau detox nih Pak, rame nih Pak, pada minta. Boleh, nggak apa-apa, Boleh kita ya siap. Pak, Ya, boleh karena ya. Daerah Pluit nanti ya, kita refer ke Dharma Kitchen boleh ya? ya, Area karena Pluit. terus terang aja semenjak kenal Dr. Join, terutama Eco Engine yang kita sudah rasakan manfaatnya itu betul-betul menambah semangat kita. Jadi vegetarian sendiri itu satu hal. Kemudian ada ketemu Eco Engine ini satu hal lagi. Jadi bagaimana kita dapat hadiah dari Tuhan ya. Kalau kemarin saya baca di banyak artikel, ini benar-benar hadiah terbesar di mana pada saat sekarang kita sangat butuh karena saya sendiri sudah pakai Eco Engine itu dari atas sampai bawah ya. Jadi sampai mandi semua udah pakai dan itu saya merasa sangat tertolong sekali di udara yang sangat tidak bersahabat seperti di Jakarta kita ini. Selain polusi, humidnya tinggi, ya kan, kelembapannya sangat tinggi, kemudian juga panas sekali, sehingga kalau kita eh, biasa-biasanya itu kulit kita itu bisa sangat menderita ya, kering dan seterusnya banyak sekali keluhan. Tapi semenjak ada EcoEngine ini, dia menjawab semua banyak sekali membantu kita dalam kehidupan kita. Jadi ini yang luar biasa menurut saya yang kita perlu teruskan gitu. Karena sama seperti vegetarian, menurut saya EcoEngine ini persis sama seperti vegetarian ketika kita melakukan pembuatan EcoEngine. Itu kan kita mengambil sampah-sampah organik yang sebetulnya itu kalau kita jadikan sampah itu kan akan menjadi eh, eh, organik yang nanti membusuk ya. Kemudian dia menjadi metan sehingga merusak tanah, udara dan air. Ketika ini kita olah menjadi EcoEngine itu berubah total. Jadi sesuatu yang tadinya sampah dan menjadi merusak tanah, air dan udara. Jadi ketika keluar dalam bentuk EcoEngine, dia justru membantu kita menjernihkan air, udara dan tanah. Jadi bayangkan seperti juga tadi vegetarian. Kalau kita nggak bervegetarian, ada hewan atau ternak yang kita potong, ada yang mati kalau kita mau makan daging. Tapi kalau kita nggak makan daging, mereka nggak mati. Tapi kita kalau nggak makan daging kan nggak mati. Jadi perbandingannya sangat kontras. Kalau kita bervegetarian dengan enggak. Kalau kita melakukan pembuatan EcoEngine dan tidak gitu. Jadi dia akan bertolak belakang sekali dan itu punya efek yang luar biasa panjang. Jadi ketemu vegetarian dengan EcoEngine ini merupakan kita sebut betul-betul sangat membantu secara keseluruhan. Baik, terima kasih Pak Tony. Ini ada pertanyaan yang raise hand Pak Bambang Sukaja. Silakan.
Di-unmute dulu, Pak. Pak Bambang. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bu. Ya. Tadi saya mendengar paparan tentang steak yang dari bahan jamur itu ya. Bagi kami yang asam uratnya agak tinggi itu ya, kan jamur ini kan purinnya mengandung purin tinggi juga. Itu apakah tidak berbahaya bagi yang pencinta asam urat itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, kalau Bapak bandingkan dengan dengan hewani, saya jamin ini lebih baik dari hewani. Jadi kalau kita mau memilih mana yang baik dan enggak, kan kita harus ada pembanding ya Pak. Mana yang kita bandingkan, dengan apa kita bandingkan. Gitu. Karena di atas langit ada langit lagi kan, kira-kira begitu Pak. Ya. Jadi ini pilihan ada di kita Pak. Jadi mungkin yang penting kalau kita sekarang masih berpola makan hewani, usahakan menjadi tidak hewani dulu, pola makan nabati dulu. Nah setelah nabati Bapak akan naik tingkat lagi. Itu dengan sendirinya karena tubuh kita juga kan dia mengalami penyesuaian ya, dan kita juga harus bisa membaca tubuh kita, mana yang kita butuhkan, mana yang tidak kita butuhkan oleh tubuh kita. Karena tubuh kita berbicara sebenarnya setiap hari. Cuman kadang-kadang kita nggak aware aja, kita lewat gitu. Padahal dia sudah memberikan alarm, memberikan ini. Misalnya kita makan sesuatu yang intoleran. Buat saya intoleran, misalnya cabai. Buat saya intoleran. Tapi buat orang lain belum tentu enggak kan. Nggak ada pengaruh negatif atau membuat dia sakit. Jadi ini juga dibutuhkan oleh kita untuk mengerti tentang struktur tubuh kita. Dengan begitu tentu kita akan semakin paham apa yang harus kita makan, apa yang tidak kita makan, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan. Kira-kira begitu Pak Bambang. Jadi kita harus mengenal tubuh kita, Pak ya. Betul, itu nomor satu dulu Pak. Karena setiap orang punya tubuh yang berbeda. Yang tadi, kalau ada yang makan ini dia nggak apa-apa, tapi ada yang makan ini tiba-tiba dia bereaksi gitu, ya kan? Nah, itu tentu yang harus tahu kita. Makanya ada pepatah yang bilang sebetulnya dokter yang paling pinter adalah diri sendiri. Kita yang tahu tubuh kita. Karena kalau kita ke dokter, ya kita tahulah pasti nggak mungkin ada waktu untuk cerita. Oh saya begini penyebabnya ini karena itu, bahkan kita sendiri nggak tahu penyebabnya apa. Jadi kita tanya ke dokter, dokter lebih bingung lagi kenapa terjadi seperti itu. Ya mengutip dokter Joen juga kan sering bilang, jadi kalau kita mau tahu tentu kita harus tahu tubuh kita sendiri. Misalnya kemarin ketika detox terakhir kalau nggak salah saya ikut, ada yang mengeluarkan batu-batuan yang begitu mengerikan ya, sampai dia sendiri bingung. Dia tanya dokter Joen kenapa saya bisa keluar ini lah. Dokter Joen bilang kamu makan apa, kan kamu yang tahu. Jadi itulah yang kita lakukan, itu pasti ada ininya, efek dan hasilnya ya. Ya, terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Bambang. Semangat Pak. Kita pasti bisa sehat kalau kita mau ke arah sana. Ya, terima kasih. Baik, Pak Bambang, sekiranya masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Sementara ini cukup. Baik, terima kasih Pak Bambang. Semangat ya. Sudah menjalani pola makan nabati, Pak? Belum, baru ikut semalam, ikut Zoom. Kita perlu pertama niatkan dan tekatkan hati kita. Kemudian kita butuh dukungan dari keluarga kita. Bagaimana agar keluarga kita mendukung ketika kita mengadakan perubahan besar, maka kita perlu mendapatkan pengetahuan ya
pengetahuan seputar mengapa kita mengubah pola makan kita. Nah, oleh karena itu kita selalu mengadakan Zoom, seminar, belajar bersama, dan di grup itu, di grup support kita, ya kita selalu ada postingan. Nah, kalau umpamanya ada yang dihapus oleh admin, ya rekan-rekan kita minta maaf karena itu ada yang berada di luar jalur, jadi kita hapus sehingga tidak ada terjadi kerancuan, ya kalau dimaklumi. Terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Oke, Pak Jemi, silakan kalau mau bertanya. Oke, silakan Pak Jemi dari kasih Jerman. Bu Mei. Selamat malam Pak Tony, teman-teman semuanya. Ya, Maaf saya tidak buka kamera karena saya belum ke salon. Eh, saya ada beberapa pertanyaan juga. padahal baru mau saya pin itu Pak. Ah, kenapa? Baru mau saya pin Bapak supaya muncul. Tak tahunya Bapak malah belum ke salon. Apa boleh buat? Oke, eh, saya ada beberapa pertanyaan juga ada usul Pak Tony. Pertanyaan pertama tentang tadi kentang goreng itu. Apakah digoreng atau di oven? Yang waktu apa namanya menu Western itu. Eh, saya kebetulan tinggalnya di Jerman. Terus bulan September saya mau pulang kampung. Dan saya mungkin kemungkinan besar mau minta diajak Bu Mul ke tempatnya Pak Tony. Mencoba makanan-makanan vegan. Eh, Ya, pertanyaan saya itu tentang tadi Western steak itu kan ada kentang gorengnya itu seperti kentang goreng. Itu digoreng atau di ditaruh di bak oven, di oven ya. Terus pertanyaannya kedua, steaknya itu apakah Pak Tony olah sendiri atau beli jadi? Dan terus usulnya eh, saya tunggu jawabannya dulu. Terima kasih. Iya, Pak Jemi, selamat malam. Saya sering dengar Pak Jemi nih. Baru hari ini kita interaktif nih. Eh, Kalau mengenai apa tadi kentang itu Iya. memang kita pasti digoreng karena belum ada cara untuk kita bisa di bake atau apa di oven. Sementara ini kita masih pakai digoreng. Kita kemarin sempat waktu keluar apa namanya itu alat apa fryer. Jadi itu kan untuk yang nggak pakai minyak ya. Kita pernah coba juga, tapi terakhir katanya kurang bagus juga. Tapi akhirnya Betul. kita ada alternatif lain kalau yang nggak mau kentang, kita ada pakai talas. Jadi taro itu tapi kita goreng juga, gitu. Tapi bahannya dari talas, gitu. Pilihannya kalau nggak kentang bisa minta yang talas. Ya kita anggap lebih healthy lah ya. Kalau goreng memang tidak terhindarkan. Terus terang memang masakan Indonesia atau Western dan beberapa menu-menu lain itu memang banyakkan digoreng ya gitu. Dan kita tahu orang Indonesia tuh sangat-sangat suka goreng. Jadi memang ini apa salah satu tantangan kita juga bagaimana kita bisa mencari yang lebih sehat ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu satu cara. Kemarin sempat juga dikenalkan kan apa pakai minyak pelihara ya. Minyak pelihara ini pernah kita coba itu wangi sebetulnya ya. Cuman memang kita harus buat dulu gitu. Ya, mungkin ini jauh lebih aman dibanding pakai minyak sayur umumnya ya, minyak goreng umumnya gitu. Nah, kemudian yang kedua bahan sticknya itu memang bahannya frozen yang tadi bahan olahan yang kita beli dari ini apa distributor. Jadi kalau dulu kita ada stick stick tempe. Nah, kalau stick tempe dulu kita bikin sendiri, kita olah dari tempe.
sampai jadi seperti stick bentuknya. Tapi ternyata memang kita di Indonesia ini kita senang makan makanan yang lebih ini ya, lebih tasty gitu. Jadi belakangan nggak ada yang pesen stick tempe kita. Kalau ada pun yang biasanya yang datang pesen itu orang Barat, orang bule. Betul, betul. Ya. Jadi memang Wah, unik sekali kita di Indonesia. Jadi ketika kayak seperti misalnya kita punya, saya kan setelah tahu bahwa kita harusnya makan nasi merah ya Pak, nasi coklat atau nasi merah lah, bukan nasi putih. Saya siapkan kan di restoran. Tapi ternyata dari masak 1 liter itu nggak terjual. Bahkan di hari-hari ramai pun tidak terjual habis gitu. Nah, belakangan masak 0,5 liter sampai orang saya di kitchen di dapur mereka ngeluh, Pak, ini masih mau masak terus Pak. Saya bilang nggak apa-apa, masak terus, saya makan, saya bilang gitu. Jadi memang gimana ya, lidah kita ini mungkin dari awal sudah di kasih makanan-makanan yang seperti yang kita kenal sejak kecil gitu, sehingga untuk pindah itu nggak mudah ya, kecuali kita memang mengenal, sudah tahu ini manfaatnya ini itu pun nggak cukup mudah gitu untuk membuat orang tuh berpindah menjadi yang lebih sehat gitu. terima kasih Pak Tony. Saya ada usul tentang kentang itu. Mungkin Pak Tony bisa eh, coba sendiri. Eh, jadi tidak digoreng, tetapi di oven. Caranya Oh, sih sebetulnya tidak sulit sih. Jadi kita tidak beli kentang yang sudah jadi tinggal digoreng, tapi dari kentang yang masih mentah, dipotong berbentuk seperti kentang yang tadi saya lihat itu, dicuci yang lama agar dia punya patinya itu keluar. Kemudian dikeringkan, eh, di, di apa namanya dicampur dengan minyak pelihara gitu, tergantung selera wanginya. Nah itu langsung ditaruh di oven, Pak Tony. Garingnya oh, sama itu seperti minyak goreng, seperti digoreng. Itu baik, saya pernah coba juga itu, coba sendiri. Ternyata tidak berbeda dengan yang digoreng. Memang kalau pakai minyak digoreng itu apa namanya rasanya memang agak sedikit lain. Agak ada rasa dari minyaknya tersebut. Oleh karena itu sebelum dipanggang di oven itu dipakai minyak pelihara, bukan ditaburin, dia diaduk-aduk lah supaya merata, baru ditaruh di oven. Jadinya jadinya garingnya seperti sama sama seperti digoreng. Kalau mengenai air fryer itu memang saya juga tidak setuju. Juga rasanya juga tidak berbeda. Kalau mau sama rasanya seperti yang digoreng, itu kentangnya harus ditaburi atau diaduk juga dengan minyak. Jadi ada rasa minyaknya. Itu yang membuat rasa enak di kentang gorengnya itu minyaknya, Pak Tony. betul. Terus usul yang kedua, eh, Pak Tony kan banyak menggunakan sayur-sayur segala macam bahan nabati. Alangkah baiknya kalau Pak Tony membeli tanah untuk ditanam sendiri, Pak Tony. Jadi hasilnya itu lebih luar biasa. Apalagi dengan adanya ekoenzim segala macam. Dan itu betul-betul boleh dibilang nabati tanpa pestisida dan lain sebagainya. Ini usul saya, Pak Tony. Jadi orang-orang juga bisa melihat bahwa ini benar-benar hasil dari nabati Pak Tony sendiri. Itu usul saya. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Pak Jemi. Memang kalau cerita kita mau berkebun sendiri itu memang sebetulnya itu satu pemikiran yang dari dulu sebenarnya sudah ada sih. Tapi ternyata memang nggak mudah ya punya kebun karena kita tahu
kita di kota Jakarta ini mau cari lahan yang bisa untuk bercocok tanam itu sulit sekali. Ada yang agak jauh-jauh. Nah, jauh-jauh ini juga jadi problem ketika pengiriman, transportasi dengan kondisi yang sangat panas. Oh ya, ada satu cerita ada satu yang ingin saya sharing juga, bahwa kondisi alam kita ini dengan perubahan cuaca yang begitu ekstrim, itu juga membuat siklus hasil kebun, hasil tanam itu banyak sekali terjadi terbolak-terbalik ya gitu. Dan itu susah diprediksi, sehingga terkadang kita misalnya sering terjadi sekarang karena satu cuaca panas itu, cabai itu bisa menjadi sangat pedas sekali ketika kemarau ini sangat suhunya sangat tinggi, suhu udaranya ya. Nah, satu waktu kalau lagi musim hujan itu cabai nggak terlalu terasa pedas. Nah, ini membuat kita punya menu juga jadi ada pengaruhnya, sehingga ketika keluar banyak sekali pelanggan-pelanggan yang sering menanyakan kenapa ada perubahan seperti ini. Apa chefnya ganti, apa bumbunya ganti, atau apa. Tapi sebetulnya banyak yang setelah kita urut, ternyata memang pengaruh dari cuaca. Jadi itu mengingatkan kembali kita bahwa cuaca saat ini memang begitu turbulens ya, kita sebut ya, sangat berubah-berubah dengan cepat gitu ya. Nah, itu juga sulit diantisipasi, sehingga banyak menimbulkan perubahan-perubahan yang kita nggak bisa prediksi gitu. Nah, ini yang saya rasa selalu menjadi concern kita sebagai manusia yang hidup di bumi ya. Apalagi kita tahu sekarang penduduk bumi itu udah 7 miliar, yang sebelumnya cuma sekitar 1 miliaran tahun berapa itu. Udah berapa berkembang sedemikian rupa. Dan kita tahu bahwa semakin banyak manusia, semakin banyak masalah yang timbul. Karena kalau kita sendiri yang sudah tahu tapi nggak lakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, itu juga menimbulkan banyak masalah. Terima kasih Pak Tony. Ya, Pak Sukses Joni. terus ya. Nanti Terima saya kasih, Pak mampir. Joni. Terima kasih, Pak. Silakan dengan senang hati. Nanti Terima kabar-kabarin, Pak. Terima kasih Pak Jemi untuk saran dan pertanyaannya. Mungkin kita perlu memberikan sedikit applause atau love kepada Pak Jemi yang jauh, yang selalu perhatian pada kita semua. Boleh ya teman-teman, berikan love-nya kepada Pak Jemi ya, walaupun tidak bisa mengaktifkan kamera, namun sharing dan partisipasinya selalu ada buat kami semua. Terima kasih Pak Jemi selalu hadir bersama kami. Terima Baik, kasih. ada pertanyaan lagi di chat. Bentar ya. Di grup tantangan 21 hari bernabati makanan yang dianjurkan whole food plant-based tanpa minyak, minim bumbu, minim proses. Bisakah Deka Dharma Kitchen sesekali share resep yang tidak biasanya, agak unik, ada rasa yang enak terbuat dari bahan lain, tapi bukan dari bumbu hotel. Gimana Bu? Gimana Bu Mul? Gimana Pak Tony? Pak Tony, gimana Pak Tony? Karena kan nih tantangan 21 hari kita itu kan plant based ya. Nah, orang-orang ini yang baru belajar dari hewani ke nabati, itu kesulitannya adalah bingung cara masaknya, bingung ngatur menunya. Mereka kayak butuh referensi, butuh melihat, butuh sharing dari teman-teman. Nah, kalau misalnya Pak Tony itu kan pakar nih gitu, makanannya udah pasti enak. Nah, kira-kira yang bisa ke arah whole
plant based ini gimana nih Pak gitu. Ada nggak Pak yang bisa cocok gitu? Kalau cerita apa menu, saya pikir saya juga lihat ya di grup kita tuh banyak sekali yang pinter-pinter masak ya, sering share tuh foto-fotonya Oh, ya. iya ya, Wah, ya enak. itu menurut saya itu udah pakar-pakarnya tuh ada di sana tuh. Jadi sangat membantu untuk mereka yang mau coba apa eh, masak sendiri, kemudian Ya, coba itu ya. Tapi saya pikir yang paling penting kalau kita ingin menikmati makanan kita, yang nomor satu adalah memang kalau kita paham bahwa apa yang kita lakukan, kita masak, kita sajikan itu dimakan dengan hati yang sukacita sih nomor satu sebenarnya. Kalau kita cari makanan enak, ada yang lebih enak lagi, lebih enak itu cuman eh, rasa ya, cerita rasa gitu. Ya, kalau rasa ya tentu kan kita juga tahulah rasa ini sangat relatif ya. Buat dia enak, buat saya belum tentu enak. Gitu. Jadi kalau kita bisa timbulkan dari hati kita sendiri, makan sesuatu yang kita rasa juga sudah sesuai, itu pasti uh, saya sendiri mengalami ketika dulu ikut kelas dokter Join, apa yang dikasih misalnya micang dan sebagainya. Awal-awal itu saya bingung minum micang itu ya, karena micang itu nggak ada rasa kan. Kalau kita kan udah biasa makan sesuatu yang ada rasa, apa rasa manis atau rasa apalah pokoknya namanya rasa, jangan jangan hambar loh gitu. Jangan hampa gitu ya. Jadi awal-awal gitu makan micang ini saya sempat bingung ini lidah saya kok jadi kayak gini gitu loh. Ya kan, tapi karena kita tahu bahwa kita makan untuk sehat, lama-lama kita tahu dan bisa menikmati, apalagi kan kita juga diajarkan untuk menikmati setiap suap yang kita makan kan, makanan yang masuk ke mulut kita ya kita bisa menikmati. Nah kalau makanan yang keras kan kita disuruh kunyah ya. Sebenarnya kunyah itu sebenarnya salah satu cara untuk menikmati makanan kita sehingga kita tahu apa yang ada di makanan itu, rasanya ya kan, sensasinya apa ya kan. Nah, itu yang menimbulkan sebenarnya rasa rasa apa rasa enak, rasa nikmat gitu loh. Jadi bukan dari luar sebenarnya makanan apa sesuatu yang enak, nikmat atau apapun lah yang kita sebut itu bukan dari luar sebenarnya, tapi dari dalam diri kita dulu gitu. Kalau kita rasanya sudah happy melakukan sesuatu, pasti semua jadi enak, semua jadi lancar, semua jadi smooth. betul Pak Tony. Ketika kita memakan nabati dan hati kita bersyukur gitu. Dengan makanan ini kita menjaga bumi. Dengan kita makan nabati, industri peternakan mungkin bisa berkurang, bisa mengurangi gas metan. Dengan bernabati kita bersyukur, kita juga menjadi lebih sehat. Tentu kita walaupun makanan sederhana tetap enak kan ya Pak ya? Pastinya begitu. Betul, itu nomor satu menurut saya. Jadi kita coba terapkan, coba kita nikmatin. Lama-lama kita akan tahu tadi, oh ternyata ini yang namanya nikmat gitu. Ini yang namanya enak. Oke, karena sudah waktunya mau sampai juga, mungkin saya sedikit men-summary percakapan kita dengan Pak Tony. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita melakukan tantangan 21 hari bernabati, yang dianjurkan adalah whole plant-based diet, tapi eh, kita hari ini menghadirkan Pak Tony sebagai narasumber dari Dharma Kitchen itu sebagai wawasan baru gitu buat kita. Bapak Ibu yang biasanya hewani kan biasanya tidak tahu ya seperti apa sih gitu makanan vegetarian yang sebagai apa ya variasi gitu. Uh, Seperti Western food, seperti dimsum, Chinese food gitu, kelas restoran dan juga yang untuk pesta atau tumpeng segala macam. Jadi ini kita memberikan perspektif baru aja untuk Bapak Ibu yang baru belajar dan baru mengenal tentang nabati begitu. Jadi
nabati yang tadi kita share itu bisa menjadi variasi, atau ketika ada pesta atau menjamu rekan atau ada apa ya kegiatan-kegiatan atau pesta atau apapun itu gitu. Jadi kalau untuk sehari-hari tetap kita sarankan whole plant-based diet demi kesehatan kita dan juga demi menjaga bumi kita. Begitu. Waktu saya kembalikan lagi kepada Ibu Denny Maven, silakan. Baik, terima kasih Bu Mun. Ini ada yang bertanya, apakah para senior yang pandai memasak nabati mengumpulkan resepnya? Mengumpulkan resepnya agar disusun dalam buku menu Enzim Bakti Indonesia. Kita lagi membuat tablet, nanti akan di-share ya ke grup. Kita tunggu tanggal waktu yang tepat. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Silakan raise hand. Terakhir. Untuk yang terakhir, apabila ada. Jika tidak ada, izinkan saya membacakan sajak penutup malam ini. Jika cinta tidak bisa menyadarkan Anda, maka kehidupan akan menggunakan sakit untuk menyadarkan Anda. Jika sakit tidak bisa menyadarkan Anda, maka kehidupan akan menggunakan sakit yang parah untuk menyadarkan Anda. Jika sakit yang parah tidak bisa menyadarkan Anda, maka kehidupan akan menggunakan kehilangan untuk menyadarkan Anda. Jika kehilangan tidak bisa menyadarkan Anda, maka kehidupan yang akan menggunakan kehilangan yang lebih besar untuk menyadarkan Anda, termasuk kehilangan kehidupan ini sendiri. Kehidupan akan terus menggunakan berbagai cara dan berbagai peristiwa dalam waktu tiada batas dan terus-menerus terjadi. Kehidupan akan menggunakan pengalaman yang tiada batas dalam hidup mati yang tiada batas dan tiada akhir untuk kesadaran Anda. Hingga akhirnya Anda sadar dan menjadi diri sendiri yang lebih baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang telah mengisi malam ini, Bapak Tony, serta Bapak Ibu yang telah mengikuti dari awal sampai akhir sesi Zoom malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Terima Terima kasih Bu Mul. Terima kasih Pak semua. Tony. Bulan depan. Terima kasih Pak Tony, Bu Mulyani. Ya, itu Mas Bambang, Koco. Terima kasih Pak Tri. Ya, sampai jumpa. Ya. Iya. Selamat bergabung. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih Pak, terima kasih Pak Tony. Ya, Pak Tony terima Ya. kasih atas Sebelum saya pencerahannya. tutup ya, selamat beristirahat. Selamat istirahat. Ya, terima kasih. Selamat malam.